Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan kami Damai Sehari. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, Damai Sehari hanya ingin mengingatkan. Bantu dan subscribe Damai Sehari. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan tanpa kita sadari. Terima kasih. Kita berdoa sebelum mulai, agar hikmat dari Tuhan membuat kita mengerti dan membuka pengetahuan yang baru. Amin. Mari kita bersikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar firman-Mu meneguhkan, menuntun, dan memulihkan hidup kami. Berikan kami hikmat yang hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, satu hari, satu firman, sejuta damai. Judul khotbah hari ini, jangan jauhkan diri dari persekutuan. Ayat pokok, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah dunia yang semakin sibuk dan penuh tantangan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenung. Apakah kita masih setia bersekutu dalam pertemuan ibadah? Tuhan memberikan peringatan dan sekaligus dorongan agar kita tidak mengabaikan pentingnya kebersamaan dalam Tuhan. Pembelajaran ini akan saya bagi menjadi 3 poin yang akan dibahas secara singkat. Poin ke-1, pertemuan ibadah adalah kehendak Tuhan. Ibadah bersama bukanlah sekadar kebiasaan manusia, tapi kehendak Tuhan sendiri. Dari zaman perjanjian lama sampai jemaat mula-mula, umat Allah selalu berkumpul untuk menyembah, mendengarkan firman, dan dikuatkan. Tuhan tahu kita butuh komunitas rohani. Kita bukan domba yang dibiarkan sendiri, tapi domba dalam kawanan yang dipimpin oleh gembala yang baik. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 16 ayat 20. Ini pembahasan singkat dari poin ke-1. Kita lanjut ke poin yang kedua. Menjauh dari ibadah adalah kebiasaan yang berbahaya. Firman Tuhan berkata, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya, ada orang yang mulai membuat pola hidup menjauh dari persekutuan. Mungkin awalnya karena sibuk, lalu jadi malas dan akhirnya hati menjadi dingin. Ketika kita menjauh, kita lebih mudah diserang oleh kekhawatiran, dosa, bahkan keputusasaan. Menjauh dari ibadah bukan hanya melemahkan iman kita, tapi juga melemahkan tubuh Kristus secara keseluruhan. Ibarat bara api yang dipisahkan dari kumpulannya, perlahan-lahan akan padam. Ini pembahasan singkat poin yang kedua. Kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Semakin giat menjelang hari Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk hadir, tapi semakin giat menjelang hari Tuhan. Hari Tuhan menunjuk pada kedatangan Kristus yang kedua kali, yang semakin dekat. Ini saatnya kita bukan semakin longgar, tapi semakin berapi-api. Dunia akan semakin gelap, tapi gereja harus semakin bersinar. Kita butuh saling menasihati, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Tidak ada yang bisa berjalan sendirian dalam peperangan rohani. Karena itu, mari kita kembali mengutamakan ibadah, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Sebagai pesan penutup, saudaraku, kalau engkau hari ini sudah jarang hadir dalam ibadah, mari kembali. Bukan karena kewajiban, tapi karena kasih dan kerinduan kepada Tuhan. Kalau engkau merasa tidak butuh persekutuan, ingatlah, tubuh Kristus hanya kuat kalau setiap anggotanya tetap terhubung. Hari Tuhan sudah dekat. Mari kita hidup dengan penuh kesiapan, dimulai dengan kesetiaan bersekutu dalam ibadah. Amin. Baiklah saudaraku yang terkasih, khotbah singkat hari ini saya akhiri sampai di sini. Nanti kita belajar firman Tuhan bersama-sama lagi. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berikan sikap yang terbaik. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menegur dan menguatkan kami. Ampuni kami jika kami mulai menjauh dari ibadah dan persekutuan. Bangkitkan kembali semangat kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk saling menasihati, saling mendoakan, dan bertumbuh bersama. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menjadi suam-suam kuku, tapi semakin giat mencari Engkau. Pakailah gereja-Mu untuk menjadi terang di dunia yang gelap. Dan biarlah kami setia sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.